beberapa negara, dari mulai New Zealand sampai ke Amerika Serikat. Ini di dalam Al-Quran disebutkan, kan ini terutama di dalam surat Al-Anbiya ayat 92. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna hazihi ummatukum ummatan wahidah. Dan sesungguhnya ini adalah umat kalian yang umat yang satu. Wa ana rabbukum fa'budun. Dan aku ini adalah Tuhan kalian, maka hendaklah kalian beribadah kepadaku. Jadi kalender Hijriah global tunggal itu menjadi masuk akal atau logis. Kenapa? Karena umatnya umat yang satu. Kenapa kalendernya banyak? Umatnya umat yang satu. Kenapa ibadahnya waktunya beda-beda? Dan yang paling menonjol tadi, kenapa saum Arafah dilaksanakan ketika di Mekah tidak melaksanakan atau sudah melaksanakan wukuf di Arafah? Tidak bisa ru'yat karena ru'yat ini relatif dan juga tidak bisa digunakan untuk menyusun kalender. Kalender itu kan bisa disusun bahkan untuk 1 abad. Untuk 1 abad ke depan, kalendernya seperti apa itu bisa. Matlab, tempat terbitnya matahari atau tempat munculnya bulan, terbenamnya matahari. Harus 1 matlab. Selama ini kan matlab itu matlab lokal. Melihat misalnya kan gini, dilihat di Ambon itu bisa beda dengan ketika melihat di Cakung Jakarta atau di Aceh. Kalau berdasarkan makna lokal, kalau konsisten sebetulnya bisa jadi umat Islam di Papua atau di Ambon itu beda dengan umat Islam di Jakarta. Yang nanya, ini kalau gitu tarawehanna iraha pada yang hari pertama kan gitu. Tarawehanna berarti setelah jam 1, setelah jam 12 kan gitu ya. Nah itu kan masalah teknis ya, masalah teknis untuk hari pertama saja. Nah ini konsekuensinya ke sana ya. Jadi jam 12 malam sesuai dengan waktu GMT, Greenwich Mean Time, waktu yang ditetapkan tanggal jam 00 itu adalah waktu GMT-nya itu. GMT itu Greenwich itu ada di daerah London. Saya ingin menanyakan apakah ada perbedaan saat GMT yang sekarang dengan penanggalan Muhammadiyah yang sebelumnya? Kalau Muhammadiyah kan menggunakan Wujudul Hilal, tapi matlahnya itu di Indonesia. Jadi dihitung apakah di Indonesia pada pada waktu maghrib ini hilal sudah di atas ufuk atau belum. Nah yang dihitungnya itu matlahnya lokal, hanya di Indonesia. Tidak peduli apakah nanti di negara lain, Malaysia, Arab Saudi. Muhammadiyah kadang-kadang beda juga dengan Arab Saudi kan. Ketika melaksanakan seperti kemarin melaksanakan beda. Beda antara Muhammadiyah dengan Arab Saudi. Kenapa? Karena matlahnya lokal. Nah, sekarang matlahnya global. Jadi matlah itu tempat terbitnya, tempat munculnya bulan itu disepakati di satu tempat yang itu bisa berlaku untuk semua. Nah sehingga ada beberapa perbedaan. Lalu di halaman ini, halaman berapa ini? Halaman 85 ini ada perbandingan antara KHGT, Wujudul Hilalnya Muhammadiyah sama kalendernya pemerintah, takvim standar. Kalender Hijriah global tunggal lebih banyak berbeda dengan pemerintah dalam segi penentuan awal bulan setiap tahunnya. Misalnya di tahun 1444 atau yang sekarang ya 1446 dengan versi
takvim standar Indonesia itu ada 4 awal bulan yang berbeda. Misalnya Sofar, Rabiul Awal, Jumadil Akhir, dan Syawal. Awal Syawal berbeda. Kalau dengan wujudul hilalnya Muhammadiyah hanya 2 bulan, hanya bulan Safar sama Syawalnya saja. Nah, jadi kenapa berbeda? Karena tadi wujudul hilalnya versi Muhammadiyah yang dulu itu wujudul hilal yang dilihat dari Indonesia, yang dihitung berdasarkan hisab Indonesia. Nah, kalau itu masih dipakai akan ada 2 berbeda dengan KHGT, termasuk Syawalnya. Nah, itu jadi bedanya itu ya. Beda dari sisi perhitungan dan standar matlabnya, kemudian berakibat kepada bedanya 2 awal bulan antara Hijriah KHGT dengan wujudul hilal. Akhirnya tetap aja perbedaan itu ada. Apa upaya-upaya yang akan dilakukan oleh Muhammadiyah agar seluruh dunia itu biar mengikuti begitu, biar untuk mengatasi perbedaan itu, apa yang upaya-upaya yang kita lakukan? Ya, sebetulnya sebelum ke dunia memang di Indonesia dulu. Indonesia dulu ya. Seluruh Indonesia. Oh ya. Indonesia kenapa? Ikut kan nggak pernah mau ikut ini. Ya, sebetulnya di Tarji itu, Majelis Tarji Pusat ini sudah melakukan sosialisasi. Sosialisasinya sudah di 5 kampus. Di Makassar, di Jogja, di Medan, kemudian di Bandung. Itu dalam upaya untuk mensosialisasikan. Tapi yang lebih utama memang dengan Muhammadiyahnya dulu. Nah, lalu dengan sosialisasi itu biasanya diundang. Kemenang diundang, lembaga hisab ruqyah diundang. Saya kemarin yang di Bandung itu ada dari Persis juga ada datang. Cuma kan kadang-kadang gini ya. Saya membaca di web ya, ketika diposting tentang kalender hijrah global tunggal, itu ada tokoh astronomi yang biasanya mendukung Kemenang, ya itu ngasih komentar itu sangat pesimis ya, Thomas. Nah itu. Jadi ketika dibaca itu komentarnya bagus, sama Dr. Arwin itu dibahas lagi. Bapak ini kalau memang dasarnya pesimis, tidak memiliki optimis untuk KHGT, ya pasti negatif. Nah ini yang tadi mawajadna alaina abauna, ganti baheula ke kieu kan. Harus rupiah, harus ini. Ya kalau ngomong rupiah, sampai kapanpun tidak akan bisa membuat kalender. Kan berkalender mah pasti bisa itu. Tapi kalau rupiah masih tetap dilakukan, ya untuk apa buat kalender? Nah, pemerintah itu kan masih terikat perjanjian Kementerian Agama Madin di situ, negara-negara di Asia Tenggara harus tetap income rupiah dengan kriteria yang tadinya 2 derajat direvisi menjadi 4 kan gitu, direvisi menjadi 4. Walaupun ternyata 2019 Brunei juga tidak ikut itu. Nah ini yang karena apa ya, ru'yat itu relatif ya. Ru'yat itu bisa kelihatan, bisa tidak. Dan tidak mungkin membuat kalender berdasarkan ru'yat, karena dia harus hitungan-hitungan. Ya mungkin begitu Ibu ya. Nah kalau di dunia saya kira itu Muktamar 2016 itu sudah mengundang banyak dunia itu. 122. Nah, dari 122 peserta itu 80 setuju peserta. Sekitar 16 tidak setuju, sisanya abstain. Saya menduga yang abstain itu seperti Arab Saudi. Karena mereka akan berani mengambil keputusan setuju atau tidak. Pasti harus Maharaja kan, Tuhan di Bendo. Saya datang di Bendo, di situ radanya
Siapa? Perubahan di Sorban. Seandainya di Sorban. Saya tidak tahu apakah ulama-ulama dari Arab ini, kalau saya baca di literatur yang dikutip di dalam buku ini, kebanyakan yang mendukung itu memang ulama dari Maroko, kemudian siapa, Wahba Azraili dari Mesir. Jadi memang yang dari Arab Saudi apakah memang wait and see gitu ya? Karena kan kalau Arab Saudi mungkin tidak berani memutuskan, harus koordinasi dulu dengan kerajaan biasanya gitu. Walaupun itu adalah forum ilmiah. Nah, tetapi dari sisi geografis, karena Arab Saudi tidak jauh dengan Greenwich, itu saya kira tidak akan jauh berbeda dengan KHBT. Tapi kalau bilang Indonesia, kalau tidak menerima pasti banyak berbeda. Pembahasan berikutnya tentang dampak dari KHBT terhadap fikih, terhadap akikah, kemudian zakat fitrah, kemudian apa lagi ya?